Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwat billah, jamaah ibadah Jumat Masjid Baitur Rahim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih menghadirkan kita di majelis yang terbaik, salah satu rumahnya yaitu Masjid Baitur Rahman, untuk mendapatkan rizki yang terbaik, yaitu kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun, dan keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis apapun, serta untuk mendapatkan kemampuan dari Allah sebagai orang yang beriman kepadanya dan orang yang beriman kepada hari akhir, dan menjadi orang yang paling layak dan paling pantas untuk mendapatkan hidayahnya sedemikian rupa sehingga hidup kita tidak hanya aman, tidak hanya bahagia, tidak hanya sukses, tapi juga selamat di dunia dari bencana dan di akhirat dari azab neraka. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah meraih keberkahan hidup. Berkah artinya kebaikan yang banyak, al-khair al-kathir, dan kebaikan yang bertambah. Tambah ilmu, tambah baik. Tambah harta, tambah baik. Tambah umur, tambah solih. Tambah solih agamanya, tambah solih dunianya, dan tambah solih akhiratnya. Berkah juga berarti kebaikan yang terus menerus bertambah, serta kebaikan yang kekal dan abadi, yaitu surga sebagai balasan amal yang terbaik. Karena surga adalah tempat yang serba ada, tempat yang serba boleh, tempat yang serba dilayani atau full service, dan tempat yang serba bonus. Surga juga merupakan tempat bersenang-senang, tempat bermewah-mewah, serta tempat santai dan istirahat yang paling sempurna. Ada 4 tanda hidup dalam keberkahan. Tanda yang pertama, cukup waktu dan produktif. Jadi bagi orang yang hidupnya berkah, tidak ada istilah sibuk. Banyak waktu, ngaji bisa, ke masjid bisa, kerja bisa, lembur bisa, pulang kampung juga bisa. Itu berkah. Yang kedua, tanda hidup berkah, harta sedikit cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kemudian harta yang banyak bisa berbagi, bisa zakat, infak, dan sedekah. Kemudian tanda hidup berkah, keluarga harmonis, damai dan tentram. Atau istilah Al-Qur'annya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keempat, tanda
hidup dalam keberkahan itu ilmunya bermanfaat, bisa diamalkan, bisa diajarkan, bisa disebarkan, baik secara offline maupun secara online. Kemudian ada 6 cara agar hidup diberkati. Yang pertama, tingkatkan iman dan tingkatkan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Jadi seandainya penduduk negeri termasuk bangsa Indonesia beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Dari langit air, dari bumi makanan. Luar biasa. Tidak akan kekurangan minum, tidak akan kekurangan makan. Itu keberkahan yang Allah janjikan kalau kita bisa beriman dan bertakwa. Yang kedua, tingkatkan ibadah kepada Allah serta ketaatan kepada aturannya yang terdapat dalam Al-Quran, yang terdapat dalam Al-Islam. Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan Al-Islam sebagai agama yang benar, satu-satunya agama yang benar yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Ini pesan Nabi Nuh kepada umatnya. Ani'budullah, kalian harus ibadah kepada Allah. Wattaquhu, kalian harus bertakwa kepadanya. Wa'ati'un, dan kalian harus taat. Kalau kemudian ibadah, takwa dan taat, yaghfir lakum min dzunubikum, dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, bahkan umur kamu akan dipanjangkan oleh Allah. Jadi sebenarnya kalau kita mau diampuni dosa dan kemudian dipanjangkan umur, kuncinya ada 3. Pertama, ibadah kepada Allah. Yang kedua, takwa kepada Allah. Dan yang ketiga, taat kepada Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jadi kemenangan yang agung, kemenangan yang besar, bukan menang dalam perang, bukan menang dalam mengalahkan musuh, tapi kemudian menang ketika kita mampu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Nuh ayat 4. Yang kedua, kalau kita ingin hidup berkah, bersyukur atas nikmatnya. Sebab kata Allah, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh, jika kamu bersyukur, maka pasti akan aku tambah nikmatmu. Tapi kalau kufur, maka sesungguhnya azabku sangat dahsyat. Jadi kalau dikasih harta, disyukuri, ditambah hartanya. Kalau dikasih ilmu, disyukuri, ditambah ilmunya. Kalau kemudian dikasih umur, ya dikasih waktu, kemudian disyukuri, ditambah waktunya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid Baitur Rahim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian cara yang ketiga agar hidup diberkati adalah hendaklah kita mencukupkan diri dengan yang halal saja. Jangan sampai kemudian kita terjebak dalam yang haram. Insya Allah hidup akan berkah kalau kita merasa cukup dengan yang halal saja. Dan hidup kita jangankan berkah, jangankan puas, cukup pun tidak ada kalau kemudian terjerumus ke dalam yang haram. Kalau kita mencukupkan diri dengan yang halal, mungkin 10 juta cukup untuk kehidupan sehari-hari, atau mungkin 5 juta juga cukup, atau mungkin 3 juta juga cukup. Tapi kalau terjerumus ke dalam yang haram, jangankan 100 juta, jangankan 1 miliar. Ada orang yang tidak cukup hidupnya dengan 270 triliun. Na'udzubillah. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasul kepada menantunya
Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu tidak punya utang, dan kalau kamu mau punya utang kemudian segera dilunasi oleh Allah, termasuk utang Indonesia, ada doanya. Maka berdoalah dengan doa Allahumma kfini bihalalika ya, wa aghnini bi fadlika amman siwaka ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang dihalalkan olehmu dari yang diharamkan, dan kayakan aku dengan karunia-Mu sehingga aku tidak meminta-minta, mengemis dan menggantung diri kepada orang lain atau kepada negara lain. Kemudian yang keempat, perbanyak silaturahim ya. Man ahabba yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kalau mau diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, hendaklah silaturahim. Yang kelima, perbanyak istighfar dan taubat. Sebab janji Allah, hendaklah kalian memohon ampunan kepada Rabb kalian yaitu Allah, kemudian bertobat kepadanya, pasti Dia akan menyenangkan kamu dengan kesenangan yang baik sampai batas waktu yang ditentukan. Bahkan kemudian pesan Nabi Nuh kepada umatnya, apa? Hendaklah kalian mohon ampunan kepada Rabb kalian, karena Dia sangat maha pengampun. Dan kalau Dia sudah mengampuni kalian, Dia akan menurunkan air hujan yang lebat dan bermanfaat dari langit. Kemudian Dia juga akan menjadikan harta kekayaan kamu banyak, kemudian keturunan kamu banyak. Kemudian Dia juga akan menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai yang subur. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana afrighna sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrighna sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.